Sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir elite, oligarki, pemilik modal, pemimpin partai, dan kroni kekuasaan untuk memperkaya diri mereka sendiri dipamerkan secara vulgar tanpa rasa malu, telanjang di dalam tata pemerintahan yang mengagungkan pencitraan, kepalsuan, dan hilangnya kedalaman berpikir, madhab kedangkalan. Pejabat publik, politikus merangkap menjadi pebisnis yang memenangkan proyek pemerintah atau keluarga pejabat yang masuk ke jantung kekuasaan. Mereka tidak lagi merasa malu dari tuduhan konflik kepentingan. Mereka secara terang-terangan mengatur regulasi, mempengaruhi hukum, dan membagi-bagi konsesi untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Islam menyebut perilaku ini sebagai melampaui batas togo. Karakter ini diabadikan dalam trilogi Sekutu Dolim pada kisah Nabi Musa, Firaun penguasa tirani, Haman birokrat manipulator, dan Korun oligarki pemodal serakah. Madhab kedangkalan menggambarkan ekosistem sosial dan politik yang menolak nalar kritis, debat substantif, dan etika mendalam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memperingatkan datangnya era madhab kedangkalan politik dengan istilah tahun-tahun penuh tipu daya, di mana orang yang jujur didustakan, pendusta dipercaya, pengkhianat diberi amanah, orang amanah dikhianati, dan ruwai bigoh ikut berbicara. Kebijakan publik diatur oleh orang-orang bodoh dangkal yang berbicara urusan orang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini sudah berlangsung selama 1 dekade hingga rezim saat ini sebagai keberlanjutan madhab kedangkalan. Mengapa oligarki telanjang di rezim madhab kedangkalan? Ada beberapa alasan psikologis dan sosiologis. Rasa aman yang berlebihan, mereka merasa sudah menguasai semua lini, hukum, parlemen, media, hingga aparat. Ketika merasa tak tersentuh oleh hukum, rasa malu akan sirna dengan sendirinya. Masyarakat bukan subjek. Mereka menganggap rakyat sudah terfragmentasi dan sibuk dengan urusan perut masing-masing. Mereka yakin bahwa selama rakyat bisa diberi makan lewat program subsidi yang dipoles, rakyat tidak akan melawan. Normalisasi kebiasaan, kejahatan, kerakusan, korupsi itu menjadi kebiasaan. Bagi mereka, menjadi korup, nepotis, atau tidak jujur adalah norma baru dalam berpolitik. Matinya sanksi sosial. Rasa malu adalah hasil dari adanya sanksi sosial. Rezim yang sengaja memelihara kedangkalan demi melanggengkan kekuasaan dinilai melakukan dosa besar terhadap akal sehat kemanusiaan. Dan akhirnya sejarah mencatat penguasa yang bertindak tanpa rasa malu di puncak kekuasaannya sedang berjalan menuju kejatuhan yang paling memalukan pula. Ngaji senapas, peace.